Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara sekalian, kita bincang-bincang seputar Natal dan tanggapan MBM. Kalau pertanyaan saya belum dijawab dengan jelas. Mengapa Protestan merayakan Natal? Kemudian beliau membalas bahwa Natal itu diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada Protestan tanpa melalui gereja Katolik. Ya. Nah, pada kesempatan ini mari kita menanggapi pendapat seorang MBM dan memberikan catatan sejarah kepada Protestan supaya mereka paham sedikit bagaimana Protestan meniru perayaan Natal orang Katolik. Sejarahnya seperti apa cara Protestan meniru perayaan Natal orang Katolik ini? Ya, sebenarnya sangat jelas ya. Kata bahasa Inggris untuk Natal itu Christmas, yang artinya Misa Kristus. Dan mengungkapkan asal-usul Katolik dari perayaan itu. Misa itu kan hanya ada di Katolik, bukan Protestan. Sejak kapan Protestan ada Misa Kristus? So, it is clear. Ya. Namun dengan datangnya reformasi Protestan, banyak praktik dan tradisi Katolik ditolak atau setidaknya ditinggalkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana perayaan Natal bisa selamat dari pembersihan ala Protestan? Di beberapa tempat, perayaan Natal hampir tidak dapat diselamatkan. Ada yang benar-benar membuang perayaan Natal. MBM dan teman-temannya termasuk yang memfavoritkan Natal. Ya. Nah, pada awalnya, Natal menghadapi tantangan yang relatif sedikit di Inggris. Ketika gereja Anglikan berpisah dengan Roma, karena masalah perkawinan Henry ke-8, gereja Anglikan tetap relatif Katolik ya, mempertahankan tidak hanya imam, uskup agung dan katedral, tetapi juga musik, paduan suara, dan hari-hari raya Katolik. Akibatnya, banyak tradisi Natal kita dan banyak musik Natal kita hari ini adalah dalam bahasa Inggris. Yeah. Akan tetapi, di benua Eropa, kelangsungan hidup Natal menjadi lebih krusial, lebih penting. Bagi John Calvin di Geneva dan Ulrich Zwingli di Zurich, hanya hari Minggu yang diterima sebagai hari ibadat. Hari-hari raya lainnya dan hari-hari orang kudus yang ditetapkan oleh Roma dihapuskan. Dan murid Calvin, John Knox, yang mendirikan gerakan Presbyterian di Skotlandia, mengikuti jalur yang sama. Ketika dia meluncurkan serangkaian khotbah yang berpusat pada kitab suci di gereja Grossmünster, Zurich, pada tahun 1519, Zwingli, yang bisa dibilang yang paling radikal dari tiga reformis besar ini, hanya memulai dengan kitab Injil Matius dan berkhotbah tentang seluruh kitab Matius ini, Injil Matius ini, mengabaikan kalender liturgi Katolik dan perayaan serta holidays, hari liburnya, hari rayanya. Nah, pendekatan Calvin sedikit lebih moderat. Dalam khotbah yang disampaikannya pada hari Natal tahun 1551, Calvin memperhatikan lebih banyak orang daripada biasanya di dalam jemaatnya. Jadi, dia memperingatkan mereka bahwa dengan mengangkat Natal di atas hari-hari lainnya untuk ibadat, mereka berisiko mengubahnya menjadi berhala. Ya, di Protestan kalau merayakan Natal itu berhala, menurut John Calvin. Namun, dia sendiri kemungkinan telah merayakan Natal secara pribadi di rumahnya. Ya. Pada tahun 1647, Parlemen Inggris yang didominasi oleh kaum Puritan melampaui Calvin dan sama sekali melarang festival tersebut. William Prine, yang meninggal tahun 1669 misalnya, mengajarkan bahwa semua orang Kristen yang saleh harus selamanya memandang dengan jijik perayaan Natal, this holiday. Menurut pengakuan iman Westminster, salah satu confession Protestan yang diciptakan pada abad ke-16 itu, tahun 1646, cara yang dapat diterima untuk menyembah Allah yang benar dilembagakan oleh dirinya sendiri, dan begitu dibatasi oleh kehendaknya sendiri yang diwahyukan, sehingga
Dia tidak dapat disembah sesuai dengan imajinasi dan perangkat manusia atau saran dari setan, di bawah representasi yang terlihat atau cara lain yang tidak ditentukan dalam kitab suci. Jadi Protestan kalau mau taat pada Westminster Confession, berhenti merayakan Natal. Masalah serupa terjadi di Amerika. Sementara misalnya Natal dirayakan di koloni, di mana Anglikanisme adalah gereja yang mapan di situ, Pilgrims of Plymouth Colony melarang perayaan Natal di luar ruangan pada awal 1620-an di Massachusetts. Pelanggar dalam beberapa kasus, bahkan mereka yang tertangkap merayakan hari Natal secara rahasia, dapat didenda berat. Sementara reformis Swiss, Zwingli dan Calvin bersikeras bahwa orang Kristen harus menyembah Tuhan hanya dengan cara-cara yang disebutkan dalam Alkitab, yang ternyata tidak mengatakan apa-apa tentang Natal, Christmas. Martin Luther berpegang pada pandangan yang lebih luas bahwa orang Kristen diizinkan untuk menyembah Tuhan dengan cara apapun yang tidak secara tegas dilarang oleh Alkitab. Dalam hal ini gereja Lutheran lebih cair ya dengan Natal. Dan Luther memang menyukai Natal, menganjurkan pesta, pemberian hadiah, dan kebaktian gereja secara khusus. Dia menulis lagu-lagu Natal dan menyampaikan lusinan khotbah yang berhubungan dengan Natal. Mungkin penting bahwa sementara Jerman Protestan, Luther, dan Bavaria dan Austria yang sebagian besar Katolik telah sangat memperkaya tradisi musik Natal kita. Hanya sedikit jika ada lagu-lagu Natal yang terkenal yang berasal dari Swiss, yang berbatasan langsung dengan Jerman Lutheran. Bavaria kan Katolik, Austria sebagian Protestan, sebagian Katolik. Nah, faktanya The Messiah dari Handel itu, Messiah, oratorium Messiah, yang ditulis hanya dalam 24 hari oleh komposer Jerman abad ke-18, komposer Lutheran yang sangat taat, bernama Georg Friedrich Handel, dapat dilihat sebagai ekspresi warisan musik Luther yang luar biasa. Ya. Beliau seorang mantan biarawan Katolik, menikahi biarawati Katerina von Bora pada Juni 1525 dan dengan si ketinya mendirikan perkawinan bahagia yang menjadi model bagi rumah tangga dan keluarga Protestan berikutnya. Secara efektif, bersama-sama Luther dan Katie, mereka menginvensi model kehidupan pendeta Protestan. No selibat. So, Protestan Jerman abad ke-16 tampaknya telah memulai tradisi mendirikan pohon Natal yang dihias di rumah mereka, dan beberapa mengklaim bahwa Luther sendiri mengawali gagasan menempatkan lampu lilin pada zamannya di pohon itu. Ya. Permaisuri kelahiran Jerman, Ratu Victoria, Pangeran Albert, membantu membuat pohon Natal populer di Inggris ketika dia memasangnya di Kastil Windsor. Pada musim dingin 1 atau 2 hari, di mana petani menjual produk mereka, telah lama menjadi tradisional di Eropa, Jerman, ya, pasar musim dingin maksudnya. Namun setelah reformasi, Christkindlmarkt, ya, pasar anak Kristus kecil, pasar anak kecil Kristus, menjadi bazar liburan yang berlangsung sepanjang Advent. Nah, pengaruh Protestan inilah yang menjadikan orang Protestan tidak menghargai Advent lagi. Mungkin ini berasal dari Bavaria. Pasar Natal Jerman ini menampilkan paduan suara, makanan, mainan, ukiran, dan hadiah lainnya untuk kelahiran anak Kristus. Bagi banyak orang saat ini, Natal telah menjadi hari libur yang sebagian besar sudah sangat-sangat sekuler, dengan sedikit sekali atau tidak ada hubungan dengan Yesus. Sebagian, ironisnya, ini mungkin berasal dari keberatan beberapa orang Kristen yang sangat taat. Mereka menamakan Kristen yang memiliki solusi kompromi untuk masalah Natal ini, memungkinkan mereka untuk merayakannya sambil meremehkan signifikasi religiusnya. Ingat,
Natal itu bahasa Inggrisnya Christmas, yang berasal dari Christ Mass, Mass of Christ, dan itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Karena di Protestan tidak ada Mass, yang ada hanya perjamuan kudus. Ini bukan perjamuan kudus, ya. Misa Kristus. Natal itu sejatinya Misa Kristus, dan Misa Kristus itu tradisi Katolik yang kemudian dirayakan oleh Protestan dengan menghilangkan makna aslinya, Misa Sang Kristus. So, apakah MDM masih bertahan bahwa dia tidak meniru tradisi Katolik dalam merayakan Natal? Maybe. Tidak akan ada Protestan yang mengaku bahwa mereka meniru Katolik, meskipun Alkitabnya diambil dari gereja Katolik. Mereka akan mati-matian mengatakan Roh Kudus memberi mereka ayat-ayat suci turun di gua, sebuah gua di samping gereja Wittenberg. Maybe. Selamat beradventus ya. Kita baru masuk minggu kedua Adventus. Jangan buru-buru menatap macam Protestan belum apa-apa sunatan bersama. Ya kan? Maksudnya Protestantisme itu bisa saja melanda orang Katolik, Ortodoks maupun yang sudah pada dasarnya Protestan.